Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhayati Solikah, NIM 182111314 dari HES 5I akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Fasya, Ila, Lian, dan Zihar. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian fasya. Fasya berasal dari bahasa Arab, yakni fasaka, yang artinya rusak. Sedangkan secara istilah, fasya adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali penghubung yang mengikat antara suami dan istri. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari ila. Dasar hukum Islam, ila adalah suatu sumpah suami dengan menyebutkan nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekatinya baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi dengan waktu 4 bulan atau lebih. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari lian. Secara etimologis, kata lian berasal dari bahasa Arab yang berarti la'ana, yaitu bentuk masdar dari susunan fiil atau kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Sedangkan secara istilah, li'an adalah sumpah suami dengan lafal tertentu atas perzinaan istrinya atau tidak mengakui anak istrinya sebagai anaknya, dan sumpah istri yang menyatakan kedustaan tuduhan suaminya terhadap dirinya. Mengapa dinamakan li'an? Yaitu karena masing-masing suami istri saling melaknat dirinya pada kalimat jika dia berdusta. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari zihar. Zihar yaitu berarti punggung. Dalam kaitannya dengan suami istri, zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istrinya tersebut dengan punggung ibu suami. Seperti ucapan suami kepada istri yaitu, bagi aku kamu seperti punggung ibuku. Maka para ulama fikih, makna hukum yang termaksud dari redaksi kalimat itu adalah, bagi aku engkau haram aku setubuhi seperti haramnya aku menyetubuhi ibuku. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama yaitu dasar hukum dari fasya. Pada dasarnya hukum fasya itu adalah mubah atau boleh dan tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasya ini ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya. Karena itu ia tidak memperbolehkan hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai suami atau sebagai istri. Ini sesuai dengan Quran surat firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya yaitu, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Hal ini juga selain Quran surat Al-Baqarah, terdapat juga pada sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh ada kemudorotan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudorotan. Manakala pada kaidah fikih Islam yaitu kemudorotan itu wajib untuk dihilangkan. Nah, berdasarkan hadis dan firman Allah dan kaidah tersebut, maka para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudorotan pada salah satu pihak,
maka pihak yang menderita kemudorotan itu dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinannya. Kemudian hakim memfasahkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum dari ila. Sebagian ulama berpendapat apabila sampai 4 bulan suami tidak kembali atau campur dengan sendirinya kepada istri, maka jatuh talak bain. Tidak perlu dikemukakan lagi oleh hakim. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai dengan 227. Yang artinya, bagi orang yang mengilak istrinya harusnya menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar dan Mengetahui. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum dari li'an. Sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 6-9 dijelaskan bahwa yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya. Jika dia termasuk orang yang berdusta, dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya atau istri jika dia atau suami itu termasuk orang-orang yang berkata benar. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum dari zihar, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah. Pada zaman jahiliyah, zihar ini dianggap menjadi talak, kemudian diharamkan oleh agama Islam, serta diwajibkan membayar denda kifarat. Terdapat juga pada Quran surat Al-Ahzab ayat 4 yang artinya Allah tidak menjadikan bagi orang 2 hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 2 yang berarti orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya atau menganggap istrinya itu sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dan contoh dari fasya. Fasya terbagi menjadi 2 macam, yaitu fasya yang berkehendak kepada keputusan hakim. Ini harus melalui proses pengadilan. Dalam hal fasya yang berkehendak pada keputusan hakim, terlebih dahulu ditinjau sebab-sebab terjadinya fasya. Fasya yang berkehendak pada keputusan hakim ini ialah apabila apa saja yang menjadi sebab fasya itu tersembunyi, tidak jelas, maka dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim. Misalnya suami itu important, sedangkan istri tidak senang dengan keadaan suaminya yang demikian. Maka ia berhak menuntut
fasya kepada hakim. Yang kedua yaitu fasya yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim. Ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan. Ketika itu mereka wajib memfasakkan perkawinannya tanpa melalui proses peradilan. Fasya itu jelas sebagaimana diterangkan bahwa apa saja yang menjadi sebab fasya itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak dengan keputusan hakim. Seperti apabila nyata bagi suami istri itu bahwa mereka sesusuan, ketika itu mereka sendiri wajib memfasakkan perkawinannya. Contoh fasya yaitu yang pertama, karena syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah, yaitu apabila setelah akad nikah ternyata istri tersebut merupakan saudara sesusuan. Yang kedua yaitu setelah akad nikah ternyata istrinya masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau mereka masih dalam masa iddah talak laki-laki lain. Contoh yang kedua yaitu karena hal-hal yang mendatang setelah akad nikah, yaitu apabila suami istri beragama Islam, kemudian salah satu di antara mereka atau suami mereka itu murtad dan tidak mau kembali lagi ke agama Islam, maka hubungan perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan. Yang kedua yaitu macam dan contoh ilak. Imam Malik berpendapat bahwa li'an dapat terjadi dengan ucapan sumpah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ilak adalah sumpah yang muslim dan cakap bertindak hukum dengan menggunakan salah satu nama atau sifat Allah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan bagi yang merdeka dan lebih 2 bulan lagi bagi budak, sedangkan ia mampu untuk melakukannya. Sumpah suami itu ada 3 macam, yaitu sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya, menyebut secara jelas hal-hal yang jelas seperti talak, memerdekakan budak, sedekah, sholat, puasa, dan haji, dan menyebutkan secara jelas hal yang mubah seperti perkataan saya harus bernazar untuk menggauli kamu atau saya harus bersedekah jika menggauli kamu. Tidak dijelaskan nazarnya berupa apa atau sedekahnya itu berupa apa. Salah satu contoh dari ilak adalah ucapan suami kepada istri, yaitu seperti ini. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku. Atau demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama 5 bulan. Atau demi Allah, saya tidak akan mendekati istri saya untuk selamanya. Yang selanjutnya yaitu macam dan contoh dari lian. Dalam hukum Islam, lian terbagi menjadi 2 macam, yaitu suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi ia tidak memiliki 4 saksi laki-laki yang dapat menguatkan tuduhannya tersebut. Bentuk ini menyebabkan adanya li'an setelah suami melihat sendiri atau secara langsung bahwa istrinya tersebut telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan istri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu suami tidak mau mengakui janin yang dikandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lain adalah bahwa istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran
atau kurang dari kelahiran atau biasanya atau setelah senggama. Oleh karena itu, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhan seorang suami mengucapkan sumpah li'an. Sedangkan istri bisa menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li'an pula, sehingga terjadi mulanganah di antara kedua suami istri tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian, berarti salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta. Yang selanjutnya yaitu macam dan contoh dari zihar. Zihar itu mempunyai bentuk lafaz, yaitu zihar sarih dan kinayah. Keduanya ini memiliki makna yang sama, yaitu menyamakan istrinya dengan ibunya, namun tujuan keduanya itu berbeda. Maka dari itu, yang pertama yaitu zihar sarih. Zihar sarih adalah seperti mengatakan, engkau bagiku seperti pundak ibuku. Begitu juga seperti engkau bagiku seperti perut atau kepala atau kemaluan ibuku dan lain sebagainya. Atau juga bisa jadi seperti kalimat kemaluanmu atau kepalamu atau punggungmu atau kakimu bagiku seperti pundak dari ibuku. Zihar ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertama, jika musabah bihi adalah anggota badan yang merupakan tempat istimta dan tidak sesekali digunakan untuk tujuan memuliakan istri seperti faraj, punggung, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jika musabah bihi terdiri dari anggota badan yang dimuliakan. Contohnya itu seperti roh dan kepala. Tetapi wujud sandaran seperti kata suami fajrmu, farajmu seperti kepala ibumu. Yang ketiga, jika sigoh zihar yang mengandung musabah bihi seperti di atas itu dilafadzkan dengan perkataan sama ada secara spontan atau dibaca atau tulisan dan tanpa paksaan. Yang keempat yaitu jika sigoh zihar yang mengandung musabah bihi seperti di atas tadi dinyatakan dengan bahasa isyarat oleh orang-orang yang bisu yang dapat dipahami oleh banyak orang bahwa ia menggunakan maksud zihar. Penggunaan lafaz sarih ini adalah berlaku zihar semata-mata walaupun tanpa niat. Jika suami berniat talak, sekalipun ia tetap dikira sebagai zihar. Kemudian bentuk atau macam zihar yang kedua yaitu zihar kinayah. Zihar kinayah ini seperti halnya engkau mengatakan engkau seperti ibuku. Maka di sini niat diperhitungkan jika suami menginginkan perkataannya. Namun jika suami tidak menginginkannya sebagai zihar, maka perkataan tersebut tidak termasuk zihar. Ia tidak dianggap sebagai muzahir atau orang yang melakukan zihar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.